Orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu dia harus yakin dengan yang gaib. Kalau yakin dengan yang kelihatan itu biasa, orang kafir pun yakin. Ya kan? Yakin dengan adanya tanah, yakin dengan adanya bumi, yakin kenapa kelihatan. Tapi kalau yakin dengan yang gaib yang nggak bisa dirasakan oleh akal maupun panca indera, nah itu baru keren. Disinilah letak keistimewaan orang yang beriman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah sholat maghrib berjamaah Masjid Jami'ul Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah Habibullahi wa Rasulih bicara tentang Al-Baqarah awal-awal ayat ya sampai 20. Seorang tabi'in bernama Mujahid. Mujahid ini murid dari Ibnu Abbas, ya, sahabat Nabi yang terkenal sebagai turjuman Al-Quran atau orang yang ahli tafsir Al-Quran. Nah, kata Imam Mujahid ini dari ayat 2 sampai 5 ini bicara tentang orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ayat 6-7-nya bicara tentang orang kafir, dan ayat 8 sampai 20 bicara orang munafik. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana? Mau pilih orang beriman bertakwa, atau milih orang kafir, atau milih orang munafik. Tiga-tiganya ada tuh. Ya, jadi gimana caranya? Ya cocokin aja, kita lebih cocok yang mana? Syukur-syukur cocoknya ke orang yang beriman. Kalau ternyata cocoknya ke yang kafir, ya udah mulai menjauh, deketin lagi ke orang beriman. Apalagi kalau cocoknya ke orang munafik, ya jauhin lagi, kita deketin ke orang yang beriman. Nah, bicara iman ini dijelaskan tadi dalam ayat 2 sampai ke 5, ayat kedua sudah kita bahas tentang Al-Quran, bahwa kita sebagai umat Islam sudah yakin 100% dengan Al-Quran. Ya, tinggal bagaimana kita menggali isinya dan mengamalkannya, gitu ya. Sehingga nanti dikatakan di ayat keduanya hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini petunjuk wabil khusus kepada orang bertakwa. Karena orang bertakwa ketika dia membaca Quran, di situ ada perintah langsung dia kerjakan, ada larangan langsung dia kerjakan, langsung dia tinggalkan. Ketika ada berita-berita yang gaib langsung dia yakini, walaupun nggak masuk akal. Ya kan, cerita Nabi Musa nanti belah laut, percaya nggak percaya di Quran? Gitu kan? Ya, cerita misalnya Nabi Ibrahim dilempar ke tengah-tengah api yang besar, ya malah sejuk, adem kayak kena AC. Percaya? Percaya. Kenapa? Karena ada di Quran, gitu aja. Nah, untuk menguatkan ketakwaan ini Allah jelaskan lagi di ayat-ayat berikutnya, yaitu di ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu dia harus yakin dengan yang gaib. Kalau yakin dengan yang kelihatan itu biasa, orang kafir pun yakin. Ya kan? Yakin dengan adanya tanah, yakin dengan adanya bumi, yakin kenapa kelihatan. Tapi kalau yakin dengan yang gaib yang nggak bisa dirasakan oleh akal maupun panca indera, nah itu baru keren. Disinilah letak keistimewaan orang yang beriman. Yang gaib yang nggak bisa dirasakan oleh panca indera dan nggak masuk akal pun bisa dipercaya ketika memang itu dijelaskan dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga ketika bicara tentang beriman kepada yang gaib dirangkum oleh para ulama akidah, dinamakan dengan 6 rukun iman. Ya, jadi ketika bicara tentang yang gaib ini sebenarnya kita bicara tentang rukun iman. Ya, dan diantaranya yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang nanti dibahas iman kepada Allah itu gimana? Ya, secara sederhana oleh seorang ulama yang bernama siapa?
Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan tentang sifat wajib 20. Ya. Yang nanti juga mustahilnya 20, lalu sifat jaiz bagi Allahnya 1, sehingga berapa totalnya? 20 tambah 20 tambah 1 berapa? 41. Lalu sifat wajib bagi Rasul ada 4, kita kenal sidik, amanah, tabligh, fatonah. Berarti lawannya mustahil juga ada 4, jaiznya 1. Jadi berapa? 4 tambah 4 tambah 1 9. Jadi sifat Allahnya 41, sifat Rasulnya 9. 41 tambah 9 berapa? 50. Makanya kalau di kampung-kampung di Jawa, kalau ngajinya ngaji akidah, ngaji tauhid, dikenal dengan akidah seket atau akidah 50. Udah, sesederhana itu. Termasuk kalau tadi titipan bicara tentang arsy. Arsy itu apa sih? Arsy ya menurut bahasa singgasana. Terus Allah punya singgasana, gimana maksudnya? Ya singgasana itu makhluk Allah. Allah yang menciptakan singgasana itu. Ya. Terus kayak gimana? Ya goib, nggak tahu, nggak usah dipikirin. Apa nanti pakai ukiran Jepara gitu, misal, nggak usah dipikirin. Nggak mungkin juga. Ya, yang penting kita beriman bahwa Allah menciptakan arsy. Gitu ya. Terus bagaimana ya? Nggak semua ciptaan Allah harus kita teliti, karena nggak mungkin juga. Yang kelihatan aja langit nggak bisa kita teliti kok. Apalagi arsy yang nggak kelihatan. Apalagi nanti kursi misalnya, di ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, kursinya Allah seluas langit dan bumi. Kayak apa kursinya? Ya nggak tahu. Dan nggak usah dipikirin karena goib, nggak nyampe akal kita. Gitu ya. Kenapa? Jangankan bicara yang goib, yang kelihatan aja juga belum tentu bisa kita lihat. Apa contohnya matahari di siang bolong, berani nggak kita natap 1 menit aja? Ayo, waktu zuhur keluar kita lihat matahari, tahan nggak mata kita 1 menit? Nggak bakal tahan. Padahal kelihatan, itu aja mata kita nggak kuat, apalagi yang goib. Gitu ya. Jadi goib cuma diminta kita untuk beriman, untuk percaya bahwa Allah menciptakan ini, Allah menciptakan alam semesta, termasuk Allah menciptakan arsy. Udah, sesederhana itu, dan nggak usah mikirin arsy-nya kayak apa, karena memang hal yang goib. Itu ya, yang penting kita yakin karena di Quran ada, di Al-Baqarah 29 misalnya, juga di surat yang lain tentang arsy. Intinya bahwa arsy adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Ya, selesai kan? Udah, sesederhana itu. Gimana-gimananya nggak usah kita pikirin. Kalau kita mau mendetail bicara masalah akidah, bicara yang goib, cukup tadi saya bilang, pelajari sifat 20 misalnya. Mulai dari wujud, Allah itu wajib harus ada. Qidam, apalagi Allah ada tanpa permulaan. Ya. Sehingga yang mengaku Tuhan tapi adanya setelah adanya alam semesta, ya berarti diragukan ketuhanannya. Masa Tuhan belakangan ciptaannya duluan? Di mana-mana kan pencipta duluan baru ciptaannya. Ya. Lalu Tuhan itu sifat yang ketiga, baqo, kekal, nggak pernah mati. Jadi kalau ada ngaku Tuhan tapi mati, ya bukan Tuhan. Mau ngaku anak ya, mau ngaku bapak kayak, kalau dibilang dia ngaku Tuhan tapi mati, ya bukan Tuhan. Yang berikutnya, mukhalafatul lil hawadits. Tuhan itu beda sama makhluknya, jangan disama-samain. Sehingga kalau ada yang kelihatannya sama, harus ditafwid atau ditakwil. Tafwid serahkan sama Allah artinya, atau ditakwil, ditafsirkan artinya. Karena nggak boleh sama dengan makhluk. Nanti jelas juga di Al-Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu nggak mungkin sama dengan makhluknya. Gitu ya. Dan bicara makhluk juga ya tadi, nggak semua makhluk Allah bisa kita lihat. Termasuk arsy tadi itu bicara tentang hal yang gaib. Malaikat ya gaib juga, nggak bisa kita lihat. Ya, termasuk jin juga makhluk gaib, makanya nggak bisa kita lihat. Gitu ya. Makanya kenapa ketika bicara tentang iman takwa, poin pertama adalah beriman kepada yang gaib.
Karena dasar dari yang gaib adalah ya Al-Quran. Dan pemilik tunggal tentang yang gaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin nggak makhluknya tahu? Mungkin. Kalau Allah mau bocorin. Pernah nggak Allah bocorin? Pernah. Kepada siapa? Ya kepada Rasulnya. Makanya Nabi Muhammad ya sering menjelaskan tentang ya hal-hal yang sifatnya masa mendatang, nanti menjelang hari kiamat ciri-cirinya ini. Tahu dari mana? Itu bocoran dari Allah. Karena itu bicara yang gaib. Dan sudah Allah jelaskan dalam surat Jin, surat ke-72. Oke, kita lihat misal sini ya, surat Jin. Nanti di ayat terakhirnya Allah jelaskan bahwa bicara hal yang gaib itu adalah urusan Allah, karena itu memang ilmunya Allah, yang lain nggak bisa. Jadi kalau ada yang ngaku tahu yang gaib berarti dia jadi Tuhan, kecuali kalau dapat bocoran dari Allah. Surat berapa Jin? Surat ke-72. Ini ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Kita bicara yang gaib dulu ya. Nih. Di surat ke-72. Ya. Ayat berapa tadi? Ayat 26. Nih. Alimul ghaibi. Ya, dia adalah Allah yang mengetahui yang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu. Jadi yang pasti tahu tentang yang ghaib adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ayat berikutnya Allah jelaskan Allah kadang bocorin yang gaib. Boleh nggak? Ya boleh aja, suka-suka Allah. Di ayat berikutnya, illa, kecuali kadang Allah bocorin. Illa manirtadha mir rasulin. Hal yang gaib ini kadang Allah bocorkan kepada Rasul yang diridhoinya. Ya, jadi kok Rasul tahu sih tentang masa depan? Kok Rasul tahu sih tentang tanda-tanda kiamat kayak gini? Rasul bahkan tahu surga kayak gini, neraka kayak gini. Kan ini hal yang gaib. Karena Allah bocorin. Gak masalah. Ya. Bisa nggak selain Rasul dapat? Bisa saja, bisa iya, bisa enggak. Ya. Dan kita nggak usah cari tahu. Karena yang gaib itu memang udah ilmunya Allah, bukan ilmu kita. Kita hanya diminta untuk yakin, beriman, membenarkan bahwa yang gaib itu ada. Termasuk tadi bicara tentang arsy atau singgasana Allah itu yang gaib. Ya. Ya kayak gimana nya nggak usah dipikirin. Sama kayak tadi bicara tentang kursinya Allah. Yang ada di ayat kursi kan, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Kayak apa tuh gedenya? Ya nggak usah dipikirin. Bahkan juga nanti ada ulama yang menafsirkan, diantaranya Ibnu Abbas, bahwa kursi di sini adalah ilmu Allah. Ada juga yang menafsirkan ya kursi itu juga kursi. Karena memang ketika bicara tentang yang gaib, tadi saya bilang dua kemungkinan. Ya, bisa tafwid, serahkan sama Allah, udah kita angkat tangan, wallahu a'lam, atau ditafsirkan, ya, yang penting penafsirannya tidak melenceng dari poin yang ada, itu aja. Gitu ya. Wallahu a'lam. Itu tadi bicara tentang yang gaib, termasuk tadi titipan pertanyaan yang pagi. Sebelum selanjutnya ada pertanyaan, silahkan. Yang ditanya itu kan Allah bersemayam. Bersemayam itu tempat. Ada sebagian orang tidak boleh mengartikan bersemayam karena apa? Itu sifat makhluk menempati. Terus ada surat Qauf ayat 16 yang menyatakan bahwa Allah itu berada di lebih dekat dari ulat leher. Ketika disambungkan dengan bersemayam di ars tadi, kan seolah-olah Allah itu ada di dua tempat. Gitu. Sementara Allah itu kan tidak berada di tempat, tidak mengenal ruang dan waktu. Nah itu sebenarnya itu. Jadi hubungan antara Allah berada
bersemayam di ars dengan Allah lebih dekat dari urat leher. Nah, kebetulan tadi pagi membahas mengenai kita beribadah seolah-olah harus terus diawasi Allah. Padahal kalau tadi di surat Qaf itu kan sudah berada di dekat urat leher, berarti kan sebenarnya sudah ada ya, sudah ada di dalam diri kita mungkin gitu. Terus dihubungkan lagi dengan misalkan kita tidak boleh membaca ayat suci di dalam WC misalkan. Nah, kalau berada di dalam lebih dekat dari urat leher, berarti pada saat kita masuk ke dalam WC, Allah ikut dong. Itu kan pemikiran manusia seperti itu. Nah, itu sebenarnya itu saja sih. Ada kebingungan di situ mengenai di mana sih sebenarnya posisi Allah. Oke, ketika bicara tentang zat Allah, tentang sifat Allah itu ya, memang tadi panduannya ada dua. Pertama di surat Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas itu jawaban dari pertanyaan tentang Allah. Orang kafir datang kepada Nabi dan nanya, siflana rabbaka. Coba jelaskan sifat Tuhanmu ya Muhammad. Turunlah surat Al-Ikhlas, kulhu. Jadi Allah itu Esa, Allah itu tempat meminta, ya Allah itu tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Allah tidak ada yang semisal dengannya. Itu satu. Yang kedua tadi di ayat yang lain dikatakan laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak seperti yang lain, pasti beda dengan makhluknya. Ketika makhluk itu butuh tempat, butuh waktu, Allah tidak butuh tempat dan tidak butuh waktu, ya. Itu bedanya. Karena Allah, kalau Allah butuh tempat berarti sama kayak makhluk. Kalau Allah butuh waktu, Allah sama dengan makhluk. Jadi memahaminya, apa yang memang ada sama makhluk, Allah nggak mungkin ada. Gitu ya. Jadi ketika dikatakan nanti Allah dekat dengan urat leher, itu ditakwil oleh para ulama, artinya pengawasan Allah itu waskat, pengawasan yang melekat. Sampai-sampai apa yang ada dalam hati kita saja Allah tahu. Ya kan? Makanya nanti turun surat Al-Baqarah ayat 284. Apa tuh? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ketika yang ada dalam hatimu kamu munculkan, kamu tampakkan, atau kamu sembunyikan, itu Allah tahu dan Allah catat. Maka ketika turun ayat itu semua sahabat nangis. Datang menghadap Rasul, ya Rasulullah, kalau yang dicatat ucapan kita, yang dicatat perbuatan kita, oke lah kita bisa tahan. Pengen ngomong kotor kita tahan gitu kan, bisa. Kita pengen mukul orang kita sabar nggak dimukul. Tapi kalau hati kita dongkol mana mungkin kita tahan. Dan kalau hati yang ada di hati Allah catat, waduh, udah nyerah deh, nggak ada yang bisa mungkin masuk surga. Kenapa? Ya hati kita kalau lagi kesel, lagi ngomel kan, walaupun dalam hati dicatat, ya dosa semua. Baru akhirnya turun Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akhirnya yang di hati tidak Allah catat, tapi Allah tahu. Itulah yang disebut dengan pengawasan Allah yang lebih dekat dari urat leher. Maksudnya jangankan yang diucapkan, jangankan yang diperbuat, yang ada dalam hati kita saja Allah tahu. Jadi ketika dekatnya itu diartikan pengawasannya sangat dekat. Bahkan nanti di ayat yang dikatakan torfatain, mata kita yang cuma ngelirik sana sini saja, itu Allah tahu. Ya, jadi nggak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketika di akhirat kan ada surat Yasin tuh. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Di hadapan Allah pada hari itu mulut kita diam mingkem. Ya Allah tutup. Kemudian wa tukallimuna aidihim, yang bicara nanti tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita yang jadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Udah nggak bisa ngeles. Jadi semua saja bisa jadi saksi. Kenapa? Karena Allah tahu semuanya. Itu ya. Nah, termasuk tadi yang bicara tentang Allah di arsy itu bukan. Kata-kata bersemayam itu bahasa Indonesia yang sudah lama dikritik oleh para ulama untuk diganti, tapi nggak diganti-ganti.
Karena kebetulan saya kuliah di PT IKI, di sana kan tafsir ya, karena perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Sama, kita juga sempat diskusi juga, ini kenapa nih kata-kata bersemayam masih ada? Karena kata-kata ini untuk orang awam seolah-olah Allah butuh tempat. Jadi yang salah bukan ayatnya, tapi terjemahnya yang salah. Yang benar itu bukan Allah bersemayam di arsy, tapi Allah menciptakan arsy. Udah, titik. Tsummastawa 'alal arsy artinya Allah menciptakan arsy. Bukan Allah bersemayam, atau diartikan Allah istaqor, Allah duduk di arsy, berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah duduk berarti tempatnya lebih gede dari Allah, padahal Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi nanti koslet lagi, masalah lagi. Lah kalau Allah ntar di arsy, ntar Allah di sini, ntar Allah di sana. Nanti ketemu Nabi Musa lagi, katanya ya cahaya Allah ada di Bukit Tursina. Jadi Allah di mana-mana dong. Yang benar tuh Allah di mana? Di arsy, di langit, di Tursina, atau di leher kita, atau di mana? Yang paling gampang, Allah nggak di mana-mana. Allah nggak butuh tempat, nggak butuh waktu. Bicara tentang dekat urat leher artinya pengawasannya, muraqabahnya. Nggak ada yang bisa ya terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tubuh kita ini semuanya CCTV. Tadi yang saya bilang, di akhirat tangan kita nanti yang ngomong, kaki kita jadi saksi, mulut kita mingkem karena tukang bohong. Mau ngomong apa? Ya, nggak ada yang bisa ngeles. Gitu ya. Jadi ketika bicara Allah, bagaimana ya Allah? Ya, tidak butuh tempat, Allah tidak butuh waktu. Simple, jadi nggak pusing. Kenapa nggak butuh? Ya karena Allah bukan makhluk. Yang butuh tempat dan butuh waktu adalah makhluk. Sedangkan Allah tadi salah satu sifatnya apa? Mukhalafatun lil hawadithi. Allah harus berbeda dengan makhluknya. Karena kalau sama dengan makhluk ya bukan pencipta, bukan Allah. Dia makhluk juga. Gitu ya, nanti poinnya di situ. Ya, jadi ketika makhluk butuh waktu, butuh tempat, Allah tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Nanti juga ada hadis penguatnya, diantaranya ya bahwa sebelum ada arsy, ya saya lupa teksnya kayak gimana, bahwa Allah ada sebelum adanya arsy. Karena itu dalam artian Allah tidak butuh arsy, Allah tidak butuh singgasana. Allah hanya menciptakan arsy atau menciptakan singgasana. Dan Allah tidak butuh tempat dan tidak butuh waktu. Itu ya. Ketika itu yang kita pahami, kita nggak akan pusing dengan ayat-ayat yang tadi Allah ada di dekat dari urat leher, itu artinya pengawasan. Ya. Pengawasan yang kita nggak bisa bergerak sedikit pun kecuali sudah tercatat semuanya. Tambah lagi nanti ada raqib dan atid yang catat. Nggak bisa ngeles. Ya, wallahu a'lam. Oke, udah clear atau masih ada unek-unek? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tambahan penjelasan mengenai surat Al-An'am, kalau nggak salah ayat 103, bahwa Allah itu tidak dapat dijangkau oleh penglihatan, sedangkan Allah menjangkau semua penglihatan. Mungkin mohon penjelasan, mungkin berkaitan ya, mungkin mohon penjelasan yang surat Al-An'am 103 itu. Ya, berarti yang la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor. Ya, Allah tidak bisa dijangkau oleh pandangan dan Allah yang menjangkau itu. Iya, jadi nanti itu kaitannya dengan sifat Allah yang ilmu. Makanya saya bilang kalau ingin mendalami tentang Allah, mengenal Allah atau bicara tauhid, pelajari saja sifat 20, simple. Karena itu dialog. Ya, Allah ada nggak ada, apa itu wujud? Sejak kapan adanya? Kidam, ada tanpa permulaan. Sampai kapan Allah ada? Bako, kekal, selamanya ada. Allah tuh kayak apa sih? Mukhalafatul hawadisi, beda sama makhluknya. Allah butuh kita nggak? Qiyamuhu binafsihi, Allah nggak butuh siapa-siapa. Ada berapa Allah? Wahdaniyah, satu, tunggal esa. Ya, lalu nanti ada lagi kudrat, Allah maha kuasa.
iroda, Allah juga punya kehendak, ilmu, Allah juga mengetahui tadi. Itu kaitannya dengan ilmu tadi, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, termasuk ilmu gaib ini. Ya. Ada kitabnya ada, ya. Ini ada, saya punya lah dari Al-Azhar nih kalau mau ya. Nggak apa-apa, nggak usah jauh-jauh ke Al-Azhar, mahal. Kitabnya ada. Ya, nih. Maaf. Ya. Dan ini resmi ya dari Al-Azhar kalau mau belajar pakai kitab ini. Nah, ini dia tuh. Nih, namanya Jauharut Tauhid tuh, Al-Azhar Asy-Syarif. Ya, keluaran Al-Azhar. Ini kalau mau belajar tentang tauhid. Ya, nanti di sini ada tentang sifat Allah yaitu ilmu. Ya. Nih, sifat hayat, ilmu sama basornya dijelaskan semua di sini. Ilmu tuh halaman 73. Udah, baca aja. Ilmu itu yakin, yaitu sifatun qadimatun qaimah bidzatihi ta'ala bla 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 itu ya. Pusing kita. Apa tuh ilmu tuh? Dzahaba jawharul ulama ila ta'alluqil ilmi bi jamil asya ta'alluqan tanjizian qadiman. Bahwa ilmu Allah itu meliputi sesuatu. Allah mengetahui azalan, ya, yang telah, yang sedang, dan yang akan terjadi Allah tahu semua. Nah, simple. Kalau mau bawa flash disk saya kasih nih, nggak usah jauh-jauh ke Mesir. Ini sifat 20 dijelasin di sini. Ya, tuh ilmu Allah Taala laisa muktasaban wala daruriyan wala nadhuriyan wala badihiyan. Ilmu Allah itu nggak kayak manusia ditemukan, dilahirkan, ada penemuan baru, nggak ada. Ilmu Allah memang ya ilmu yang sifatnya qadim. Gitu ya. Ada yang nanya Apalagi ya, jadi itu tadi bicara tentang la tudrikuhul absar. Allah tuh nggak bisa dilihat oleh mata. Sekarang nggak bisa, tapi di akhirat bisa. Nanti di surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang beriman pada hari kiamat nanti nadhirah, berseri-seri, bahagia, senang. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena orang-orang beriman nanti di surga bisa ngelihat Allah langsung. Di sini nggak bisa. Kenapa? Karena mata kita terbatas. Mata kita memang dilemahkan. Tapi nanti di akhirat mata kita dikuatkan sama Allah. Dijelaskan dalam surat Qaf nanti, surat ke-50. Ya, wa basarukal yauma hadid. Matamu nanti akan tajam, akan kuat. Di sini nggak kuat. Kenapa? Tadi saya contohin aja, coba lihat matahari deh kuatnya. Ya, Nabi Musa aja baru turun nur cahaya Allah mental pingsan, langsung mohon ampun kan? Langsung minta maaf, mohon ampun. Karena emang nggak bisa. Tapi nanti di akhirat wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah muka orang-orang beriman bahagia karena nanti di surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah mikirin sekarang, nanti. Sekarang cuma mikirin gimana caranya masuk surga. Ya, bisa nggak? Bisa. Cuma satu syaratnya, jangan murtad, jangan keluar dari Islam. Kalau kita mati dalam keadaan muslim, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Biar kita tetap jadi umat Muhammad, ya jangan murtad. Jaga Islamnya. Nggak usah ikut-ikutan orang-orang yang ngajak murtad. Apa tuh contohnya? Semua agama sama. Semua agama kan ngajak kebaikan. Murtad itu. Masa disama-samain Islam sama kafir? Ya kalau disama-samain yang buat apa tuh ada surat Al-Kafirun? Jelas. Abu Lahab, Abu Jahal aja nggak mau disamain sama Islam. Ya kan? Asbabun nuzulnya kan gitu. Abu Lahab, Abu Jahal datang, Muhammad, kita ini aja lah. Ya, kita tes masing-masing. Tahun ini kami nyembah Tuhan kamu, tahun besok kamu nyembah Tuhan kami. Biar sama-sama ngerasain. Turunlah Al-Kafirun, nggak bisa. Kenapa? Karena agama itu beda. Zaman sekarang dibilang agama sama. Abu Lahab, Abu Jahal kalau hidup kaget dia.
wah lebih kafir dari saya gitu kan. Ya, hati-hati dengan ucapan-ucapan itu, ucapan-ucapan kekafiran. Ya. Cuma masalahnya nanti hadis tadi masih koma, illa man aba, kecuali yang nggak mau ke surga. Maksudnya dia maunya mampir ke neraka. Barulah sahabat terperanjat, kaget nanya, ya Rasulullah waman yaba, ya Rasul tuh siapa yang nggak mau masuk surga? Baru kata Nabi, faman ato'ani dakhalal jannah, siapa yang taat sama Nabi, mau ikutin Nabi, dialah yang langsung ke surga, nggak pakai ke neraka. Waman asoni, tapi yang nggak mau taat sama Nabi, ada yang wajib, males, ada yang haram, malah nyobain, malah ngerjain. Nah, ini yang aba, dia nggak mau ke surga langsung, pengen mampir ke neraka. Mungkin penasaran, Firaun kayak apa sih Pak Ustadz? Abu Lahab kayak apa? Kan nggak mungkin ketemu di surga. Mungkin kalau di neraka saya ketemu gitu. Ya, tapi selama masih muslim kita yakin bahwa Rasul akan memberikan syafaat buat kita. Ya, selama masih muslim, selama masih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masih ada di sini. Cuma masalahnya nggak tahu nanti diangkat dari nerakanya kapan. Karena sehari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau divonisnya seminggu ya 7000 tahun. Terserah mau milih berapa hari, silahkan. Saya sih nggak mau. Baru nanti akan ada syafaat, pengurangan masa tahanan, bahkan langsung ke surga atau ya intinya semua yang dalam hatinya masih ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, suatu saat dia pasti akan dibawa ke surga. Tapi kalau yang betul-betul taat sama Nabi, dia yang langsung ke surga. Ya, makanya nggak usah macam-macam, ya, nggak usah nyoba-nyoba. Saya pengen tahu Pak Ustadz babi kayak apa sih, nggak usah. Ya, saya pengen nyoba khomer kayak apa sih, nggak usah. Udah, kalau emang haram tinggalin, kalau emang ini wajib kerjakan, sederhana, gitu ya. Jadi tadi bicara tentang melihat, memang kita belum mampu. Dan itu buktinya Nabi Musa tadi mental dia, mental pingsan. Padahal baru melihat cahaya Allah saja. Gimana kalau lihat Allahnya langsung? Itu ya, tapi sudah Allah janjikan bahwa siapapun yang masuk surga, maka dia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi dalam salah satu hadisnya, ketika Allah menyingkap tabir yang menutup antara dirinya dengan penduduk surga, semua penduduk surga melihat Allah langsung. Dan apa kata penduduk surga? Melihat Allah jauh lebih nikmat dari seluruh kenikmatan surga. Jadi rugi kalau nggak bisa ngelihat Allah. Ya, iya. Ya kalau kata iya, kalau bicara ketemu sama Allah, iya itu kan buat orang-orang yang memang yakin dengan Allah, yakin dengan yang gaib, yakin dengan surga, mereka pasti akan pengen berharap bertemu dengan Allah. Harapan itu ada. Dan di antara likonya tadi adalah ketemu dalam artian dia melihat Allah langsung. Bukan liko face to face, karena Allah bukan manusia. Ya, Allah kan maha besar, tapi ya diartikan bahwa bertemu tadi adalah melihat Allah secara langsung, dan itu hanya bisa nanti di akhirat di surga. Itu ya. Dan itu tadi sudah ditegaskan dalam surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ya, di sebelah kiri atas. Ya. Kan 75 itu dari sebelah kanan lalu ke kirinya. Nanti ada kata-kata tadi ya, bisa melihat Allah langsung, yaitu ketika sudah masuk surga dan Allah yang menyingkap tabir antara dirinya dengan penduduk surga sehingga semua bisa melihat langsung. Itu mungkin yang diartikan sebagai liko tadi adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ketemu face to face, karena Allah juga bukan makhluk gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Ya. Tadi Silakan, udah jadi interaksi nih, tanya jawab nggak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya nyangkut hal-hal gaib tentang Allah nih malah langsung. ya. Silakan. Iya.
Memang apa-apa. iya, karena memang ilmu pertama yang harus kita kuasai adalah mengenal Allah. Itulah bedanya antara Islam dengan di luar Islam. Di luar Islam itu dipaksa untuk percaya dengan Tuhan versi mereka. Yakin nggak yakin, masuk akal atau enggak, dipaksa. Tapi dalam Islam tidak. Kita diminta untuk memahami atau mengenal Allah dulu. Baru nanti bicara tentang yang lain. Mana ayatnya? Bisa lihat di surat 47 ayat 19. Ya. Ini ada kata-kata fa'lam, maka ilmuilah. Ya, atau maka pelajarilah. Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini ya 47 ayat 19. Sehingga ulama sepakat bahwa pertama kali ilmu yang harus difahami oleh umat Islam adalah mengenal Allah. Nih, maka maaf. Oh, tadi salah. Bukan, tadi belum di copy. Nih ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, maka pelajarilah, maka ilmuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar dilafazkan, walaupun kebanyakan dari kita dilafazkan. Ya, dan kata-kata fa'lam annahu la ilaha itu kan juga bagian dari zikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah, baru zikirnya sampai ratusan kali kan, la ilaha illallah. Padahal yang diminta bukan hanya sekedar zikir, tapi fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah. Jadi kata-kata ketahui adalah dari kata ilmu. Pelajarilah tentang la ilaha illallah. Dari sinilah ulama nanti membuat ilmu yang namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Sehingga tadi muncul yang namanya sifat 20 tadi. Sifat wajib bagi Allah. Itu ya. Dan nanti ada kesimpulan yang tadi bahwa Allah tidak bertempat dan juga tidak membutuhkan tempat dan waktu. Ya. Dari pemahaman ini. Nah, ketika ya hambanya sudah mengenal Allah, maka dia akan beribadah dengan nyaman. Dia akan bermuamalah dengan nyaman karena yakin. Ya, yakin apapun nanti yang akan dia kerjakan pasti sudah dicatat dan akan diberikan pahala oleh Allah. Apalagi nanti dikuatkan misalnya di surat Az-Zalzalah, surat ke-99, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang berbuat baik sebesar debu pun, dzarrah itu bentuk benda yang terkecil. Kita anggap debu saja. Siapa yang beramal soleh sekecil debu akan mendapatkan pahalanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan yang beramal salah sekecil debu akan mendapatkan dosanya. Ya. Dan di surat berikutnya misalnya di Al-Qari'ah dikatakan fa amma man thaqulat mawazinu, siapa yang amal solehnya berat fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan, yaitu di surga. Wa amma man khaffat mawazinu, tapi sebaliknya yang amal solehnya sedikit, ya fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, jadi kalau ditanya kenapa sih Pak Ustadz ada orang Islam, dia mungkin sudah haji berkali-kali, sudah umroh, tapi kok dia malah nyaman dalam kemaksiatan? Bisa jadi karena dia belum kenal sama Allah, akidahnya belum kuat, dia belum yakin dengan akhirat. Karena ketika orang yakin dengan akhirat, dia nggak berani macam-macam. Di dunia dia bisa lolos dari KPK, dia bisa lolos dari Mabes misalnya kan. Kasus sekarang kan, skenario A, B, C, D bisa lolos, tapi di akhirat nggak bisa. Kenapa? Karena di akhirat Maliki Yaumiddin, Allah lah penguasa tunggal, hari pembalasan. Allah yang akan membalas itu semua. Ya, orang yang yakin dengan itu dia nggak berani macam-macam.
Ya, dari mana awalnya ya? Dari yakin dulu tentang atau dari kenal Allah dulu, ma'rifatullah, dan itu adanya di pelajaran akidah atau tauhid. Seperti yang tadi, ya. Baru nanti turunannya ibadahnya juga tenang. Mau ada orang nggak ada orang tetap khusyuk ibadahnya. Karena dia yakin bahwa ketika ibadah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika ada kemaksiatan di depan mata, dia akan mundur teratur. Kenapa? Karena tahu Allah mengawasi itu. Sehingga hidupnya tenang. Atau bahasa Al-Qur'annya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, orang yang sudah kenal Allah la khaufun 'alaihim, dia enggak akan takut. Orang enggak takut berarti apa? Tenang. Wa lahum yahzanun, dan dia enggak akan sedih, berarti senang, bahagia. Hidupnya tenang dan bahagia. Kenapa? Karena dia sudah kenal Allah, tahu. Dan dia tinggal ngikutin maunya Allah. Ketika ada perintah dari Allah wajib dia kerjakan. Ada larangan dari Allah haram ditinggalin. Selesai. Apapun konsekuensinya atau resikonya. Ya. Tapi kalau tadi ada orang yang masih Pak Ustadz katanya pejabat masih korupsi lah, yang ini masih ngebegal, yang ini masih selingkuh, masih macam-macam. Karena dia nggak takut sama Allah. Ya. Padahal tadi surga itu diberikan kepada orang yang takut. Di Al-Bayyinah 98 ayat terakhir, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Surga itu Allah berikan buat orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau nggak takut ya boro-boro dapat surga. Walaupun dia dapat, tapi masalahnya tadi mampirnya kelamaan di neraka. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ya terus-menerus mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu akidah dan tauhid. Kemudian juga kita bisa beribadah dengan tenang ya melalui kajian fikih dan bermuamalah dengan mengedepankan akhlak yang baik juga lewat kajian fikih maupun kajian tasawuf dan yang sejenisnya. Ya. Oke? Cukup, Ustaz. Iya. Kita tutup ya sementara. Ya. Berarti ini poinnya malah nggak dapat ya. Gara-gara pertanyaan yang pagi katanya ya. Berarti nanti yang ini saya kasih aja buat yang pagi harusnya ya. Biar yang pagi juga berantakan. Oke, tapi itu ya poinnya, kita jangan sampai terlalu nyaman dengan ibadah ternyata malah lupa sama akidah, karena ini akidah ini yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam. Ya. Satu-satunya yang paling jelas mengatakan Tuhan cuma satu, cuma Islam. Dan itulah yang selamat. Di luar Islam, ya Tuhannya ada lebih dari satu atau bahkan tidak yakin atau tidak percaya adanya Tuhan. Karena itulah mereka yang tidak bisa ke surga. Ya, mudah-mudahan kita kuatkan lagi akidah kita, ya, pelajari sifat 20, pelajari lagi tentang rukun iman yang 6, ya, dengan keyakinan itu insya Allah hidup kita menjadi tenang dan senang, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.